Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Sulaiman, mahasiswa PPG S2 LPTK Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, bidang studi Pendidikan Agama Islam. Saat ini tanggal 1 Oktober 2025, yaitu akan melaksanakan proses pembelajaran untuk melengkapi persyaratan uji kinerja asal sekolah SMK Negeri 1 Cijati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penyampaian materinya kemarin udah sampai untuk memahami tentang penyakit hati dalam Islam, ya. Amrad al-qulub, yaitu di dalam hati. Kita mempunyai perasaan, punya hati. Oke, ya, kolbu, ya. Di sini salah satu mengapa hati begitu penting. Ya, karena hati itu kunci, ya. Kuncinya mempunyai keinginan, diantaranya kolbu, pusat kehidupan spiritual. Bukan sekedar organ fisik, ya. Di sini salah satunya dalam Islam, hati adalah pusat keimanan, niat, akhlak dan berkehendak, ya. Di sini salah satunya pendali jasad atau kualitas hati menentukan kualitas amal dan perilaku seluruh anggota tubuh kita. Baiknya hati, baiknya seluruh jasad, yaitu taat dan mulia, ya. Dan di sini rusaknya hati, rusaknya seluruh jasad, diantaranya dalam kurung maksiat dan akhlak buruk, ya. Naudzubillah. Oke, ada yang paham di sini salah satunya diantaranya yang disebut rusak hati. Rusak hati. Di antaranya apa? Sombong. Oh, oke. Jenny, sombong. Apalagi? Iri dan dengki. Iri, dengki. Terus? Sirik. Ya, itu untuk merugikan diri sendiri, ya. Baiknya hati. Siapa? Ada yang tahu baiknya hati? Suka beribadah. Suka beribadah. Mau menolong orang lain. Rajin sedekah. Rajin sedekah. Dan tidak suka berburuk sangka kepada orang lain. Tidak suka berburuk sangka kepada orang lain. Oke, siap. Tepuk tangan buat Jenny, ya. Fata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata nama. Artinya diriwayatkan dari Huzaifah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, yang pertanyaannya, buatlah tabel penyakit hati dan definisi dan contoh. Di sini ada penyakit hati, hasad atau iri dengki. Nah, hasad itu adalah rasa tidak senang melihat nikmat atau kebahagiaan yang didapatkan orang lain dan berharap nikmat tersebut hilang dari mereka. Dan kedua, ada takabur atau sombong. Sombong adalah menolak kebenaran dan merasa dirinya lebih hebat, lebih baik atau lebih mulia dan orang lain sehingga meremehkan orang lain. Yang ketiga, ada ria. Ria adalah pamer. Pamer melakukan perbuatan baik atau ibadah seperti sholat, sedekah dengan niat utama untuk dilihat, dipuji, atau mendapatkan pengakuan dari manusia, bukan semata-mata karena Allah. Yang keempat, ada ujub, yaitu bangga diri, kekaguman berlebihan terhadap diri sendiri dan amal perbuatan yang telah dilakukan, seolah-olah semua itu berasal dari kemampuan diri sendiri, melupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan untuk pertanyaan keempat, yaitu refleksi. Pernahkah Anda melihat penyakit hati di sekitar Anda? Jawabannya, kita pernah mungkin sering lihat orang yang sombong gitu, orang yang merasa dirinya paling benar, orang yang merasa dirinya paling wow gitu. Itu jawaban dari kelompok
kami dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Oke. Ya. Dari Keis ya, dari kelompok 1, terima kasih banyak. Oke, Keis. Ya. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan nggak buat Keis? Cukup? Oke, ya. Silakan. Kelompok mana yang belum? Yang sudah? Silakan. Oke, dipersilakan untuk ke depan. Mohon izin ya, ininya nih, di kerudung aja. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Sukmawati mewakili teman-teman dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan Bapak tentang refleksi. Pernahkah Anda melihat penyakit hati di sekitar Anda? Jawabannya ya, saya pernah melihat penyakit hati di sekitar saya, terutama sifat hasad dan gibah. Contohnya ketika seorang teman meraih prestasi atau mendapatkan jabatan yang baik, ada beberapa orang yang seharusnya mengucapkan selamat malah menunjukkan sikap kurang senang atau berharap prestasinya tidak bertahan lama. Ini adalah salah satu contoh iri hati dan buruk sangka yang dapat merusak sosial. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Oke. Selanjutnya kelompok mana yang belum atau yang sudah? Oke, kelompok 2 dipersilakan. Ya. Ininya ya. Boleh di sini. Jatuh. Lurusin kerudungnya, lurusin. Nah. Oke, pelan-pelan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Carilah satu dalil Al-Quran dan satu hadis tentang penyakit hati. Di sini saya akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakit, dan bagi mereka azab yang pelit disebabkan mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Lalu untuk hadisnya, An-Nu'man bin Bashiri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala wa inna fil jasadi mudghatan ila salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Artinya, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya, jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, ya. Terima kasih ya dari kelompok 2. Oke. Alhamdulillah ya. Itu diantaranya kita membahas salah satunya penyakit hati dalam Islam. Bahasa Arabnya amrad al-qulub, yaitu kolbu ya. Oke. Salah satunya kita sebagai umat Islam untuk mendekati dengan keimanan kita itu harus banyak untuk melantunkan zikrullah, zikir kepada Allah dan menjauhi sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang buruk. Di antaranya apa sifat-sifat yang merusak untuk diri kita itu? Orang yang bergaulnya minuman-minuman keras, berjudi, terus apalagi? Supaya hati kita itu tidak rusak, menjauhi minuman keras, berjudi, terus apa?
menjauhi maksiat. Yang keempat, sering beribadah, untuk mendekati hati kita lebih baik itu harus sering beribadah. Diutamakan mendawamkan wudhu, ya, hati kita akan tenang, damai, tentram, akan bahagia, tidak gelisah, tidak sedih, tidak merasakan terpuruklah seperti itu ya. Oke. Dan di sini salah satunya keimanan kita itu harus dijaga, karena orang tanpa mempunyai iman itu akan rugi. Kenapa ruginya? Banyak orang yang tidak punya iman, walaupun dia itu berkerudung, menutup aurat, tapi hatinya tidak ada imannya, ya, yaitu berkorban. Jadi kupu-kupu malam, berjalan di tengah malam menggauli laki-laki, itu tidak boleh, karena itu mati imannya, ya, hatinya itu mati, gelap, tidur, terlenyap, ya, seperti itu, tidak diperbolehkan. Oke, karena kualitas hati menentukan kualitas amal dan perilaku seluruh anggota tubuh kita. Kalau hatinya baik, pasti tubuh kita juga akan baik, terbawa, ya, dari ujung rambut sampai bawah kaki. Kalau hatinya baik, pasti dari ujung rambut sampai bawah kaki itu akan baik. Kalau hatinya mati, hatinya terlelap, tidur, terlalu gelap, akan celaka. Dari ujung rambut sampai bawah kaki akan terlelap, akan gelap, akan celaka. Naudzubillah. Baiknya hati, seluruh jasad taat dan mulia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengagungkan. Bahkan kita kalau seandainya rusak hati, seluruh jasad akan mendekati dengan maksiat dan akhlak buruk, sifat tercela, dicemooh, dihina, diremehkan oleh orang lain, ya, seperti itu. Nah, di sini definisinya tolong dibaca oleh kelompok 1, definisi. Terlihat? Apa itu definisi? Definisi segala sifat atau akhlak negatif yang merusak kesehatan spiritual, melemahkan iman, menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sifat non fisik, silakan kelompok 2. Perwakilan. Tidak dapat dideteksi secara medis, tetapi dampaknya terlihat pada perilaku dan respon spiritual. Oke, kelompok 3, risiko terbesar. Risiko terbesar jika dibiarkan dapat mematikan kepekaan iman dan membuat amal ibadah menjadi sia-sia. Oke. Mengingat kembali, ini sombong, ya. Kalau bahasa Arabnya itu apa? Kibr, ya. Yang artinya definisi singkatnya itu apa? merasa diri lebih hebat atau tinggi, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Oke. Iri hati dengki, bahasa Arabnya apa? Hasad, Apa? benci melihat nikmat pada orang lain dan berharap itu hilang darinya. Oke. Ini dampak kritis. Iya, walaupun sebiji sawi itu kayak seperti biji kacang lah, atau pentulan korek, tahu? Nah, seperti itu akan menghancurkan, ya. Terus di sini memakan amal kebaikan seperti Api maha kayu. bakar. Nah, api sukanya menghantam atau membakar itu sukanya yang kering-kering, yang basah susah dibakarnya, ya. Nah, ini ria. Apa definisi singkat ria? Beribadah atau beramal baik agar dilihat dan dipuji oleh manusia, bukan Oke. Membuat amal ibadah menjadi sia. tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. sangat rugi sekali. Oke. Nah, di sini penyakit hati lainnya. Kelompok 4, tolong dibaca ini. Apa?
berteman berlebihan pada diri sendiri, mengira keberhasilan beri usaha tanpa mengingat Allah. Nah, dengan qadarnya, takdirnya oleh Allah, kun fayakunnya oleh Allah ya. Kita cuma ikhtiar bersyariat, tapi hakikatnya Allah yang menentukan. Oke, bakhlul, kikir pelit, silakan kelompok 1. Apa? Mencintai harta dan tidak berbagi, takut miskin, jadi berjamaah. Oke, bisa dicontohkan kayak seperti apa? Takut miskin. Ketika kita memberikan sedekah kepada orang lain, takut habis, tidak ya. Oke, ghaflah, lalai, kelompok 2, silakan. Ini apa yang disebut Melupakan tujuan hidup yang sebenarnya akhirat dan tenggelam dalam kesenangan dunia. Oke, kita harus mengingat bahwa kita akan kembali, yaitu akan meninggal. Di hari akhirat kelak nanti kita akan dibuka amal baik kita, amal buruk kita. Jadi berlomba-lombalah dengan kebaikan, tinggalkan keburukan. Ini masa-masa kalian itu, usia kalian itu harus berlomba-lomba dengan kebaikan dan beribadah ya. Di antaranya beribadah ada yang dipardukan sholat 5 waktu. Di antaranya itu duhur berapa rakaat? 4. Membutuhkan waktu paling lambat karena kalian sudah pada tapis ya. 5 menit saja cukup ya. Asar juga 4. Berapa menit? 5. Memakan waktu 5. Maghrib 3. Berapa menit? 5. Isya 4 rakaat. Berapa menit? 5. Subuh 2. Berapa menit makan waktunya? 3 menit. Tapis ya. Oke, lebih tapis. Oke. Itu yang wajib harus dilaksanakan, dikerjakan. Biar apa? Usia kita panjang umur, diberikan kesehatan, keberkahan, hidup tenang. Itu tentang melaksanakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan baik terhadap kedua orang tua, dan hormat terhadap ibu guru dan bapak guru. Biar berkah ilmu kalian. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Oke. Selanjutnya, akibat buruk penyakit hati. Boleh, silakan Adis, tolong dibaca Adis poin 1. Itu menghalangi hidayah, sulit menerima nasihat dan kebenaran, rusak hubungan, menyebabkan permusuhan, fitnah dan perpecahan sosial. Ketiga itu hilangnya pahala, amal ibadah tidak diterima karena adanya riya atau hasad. Kemudian itu ada hidup gelisah, hati yang penuh dengki tidak akan pernah merasakan kedamaian dan syukur. Oke, kita harus bersyukur bahwa usia kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengkedipkan kedua mata, bisa berbicara, bisa berpikir, bisa mendengar, bisa mengalunkan kedua tangan. Oke, bisa melangkahkan kedua kaki. Oke, ini breaking lagi ya. Kalian harus fokus. Ini terakhir ya buat kalian. Ketika tangan Bapak nempel di kepala, berarti kalian bilang kepala. Ketika tangan Bapak nempel di pundak, berarti kalian bilang pundak. Oke, kalian harus fokus. Kepala, pundak, hidung, jidat. Nah, fokus. Lalu pinggang, lutut, tepuk tangan. Oke, ya. Mungkin pertemuan ini dicukupkan ya. Mudah-mudahan kesimpulannya di sini salah satu akibat buruk dan penyakit hati semoga harus terhindar jauh-jauh. Mengapa hati itu begitu penting? Karena di dalam hati keseluruhan yang akan menyelamatkan kita dari ujung
atas rambut sampai bawah kaki. Ketika hatinya bagus, pasti dirinya kita akan bagus. Ketika hatinya buruk, pasti diri kita akan buruk. Oke. Kita akhiri dengan melantunkan alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.